Bab 391 Wu Jihao datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertama kalinya Luo Putih memanggilnya tunangannya. Namun, Chen Xiaobei cukup cerdas untuk menyadari bahwa itu hanyalah kedok untuk menghindari pria yang berjalan ke arah mereka. Pria itu adalah salah satu pengagum Luo Putih yang paling gigih, Wu Jihao, dan jelas bahwa Luo Putih menggunakan Chen Xiaobei sebagai pacar palsunya untuk mengusir pria itu. Putih, ikut aku. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Wu Jihao tampak tidak senang, dia sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Kita bisa bicara di sini. Kita harus menyelesaikan masalah ini di antara kita karena ada banyak orang di sekitar kita, jawab Luo Putih dingin sambil matanya menunjukkan rasa jijik. Di sini. Baik. Wu Jihao mengangguk dan menatap Chen Xiaobei dengan jijik. Kau, pergi sana, teriaknya dengan meledak-ledak, dan tak lama kemudian orang-orang di sekitarnya mulai mengobrol dan bergosip. Haha, Wu Jihao ada di sini. Mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan petani buah itu. Sepertinya ini tidak akan berakhir baik, dilihat dari ekspresi wajah Wu Jihao. Sungguh drama. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Menyuruh petani buah itu menjilat sepatunya atau melumpuhkannya lalu mengusirnya dari kota naga. Yah, itu semua tergantung pada petani buah itu. Dia akan menjilat sepatu Wu Jihao jika dia seorang pengecut, setiap tulangnya akan patah jika dia seorang pria sejati. Hehehe. Semua orang tampak menikmati rasa senang atas kemalangan orang lain. Mereka mulai mengelilingi ketiga orang itu untuk melihat lebih dekat reaksi Chen Xiaobei. Maaf, sepertinya saya tidak tahu cara tersesat. Apakah Anda keberatan memberi saya demonstrasi? Jawab Chen Xiaobei dengan senyum tenang di wajahnya. Astaga, bocah itu gila. Dia baru saja menyuruh Wu Jihao pergi. Kurasa dia tidak tahu bahwa Wu Jihao adalah putra pemilik fraksi King Wu. Kultivasinya sangat kuat. Ya, dan faksi mereka memiliki dukungan yang sangat kuat. Bahkan jika Wu Jihao membunuh bocah itu hari ini, mereka cukup kuat untuk membuat semuanya berjalan lancar. Anak itu pasti akan jadi daging di talenan. Para penonton tampak sangat bersemangat menyambut tragedi yang akan terjadi. Kau menjadi viral karena menjual buah persik cinta pertama, kan? Kemarahan Wu Jihao mereda setelah beberapa saat dan ia hanya menatap Chen Xiaobei dengan dingin. Benar. Lalu bagaimana? Aku sudah mengirim seseorang untuk mengecek keadaanmu tadi. Kudengar kau cukup berpengaruh di Greenfin City. Aku hanya orang biasa yang menduduki peringkat ketiga di dunia. Chen Xiaobei mengangkat bahu. Hehe. Apa kau punya nyali untuk melawanku? Ejek Wu Jihao. Ding. Kultivasi, fase akhir pemurnian Qi, kesehatan, 10.000, kekuatan tempur, 10.000. Chen Xiaobei mengerutkan kening setelah memeriksa Wu Jihao dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Kini ia menyadari bahwa kota naga adalah lautan tanpa dasar, dan ia benar-benar terkejut bahwa orang biasa seperti Wu Jihao dapat mencapai kekuatan tempur 10.000. Wu Jihao, apa kau pikir kau sedang menindas seseorang yang lebih lemah darimu? Luo Putih menyela sebelum Chen Xiaobei sempat berkata apapun. Hehe, aku tidak memaksanya berkelahi, aku hanya tidak menyukai pengecut. Suruh dia pergi saja kalau dia tidak punya nyali untuk melawanku. Wu Jihao tertawa terbahak-bahak dingin. Apakah lelang ini milikmu? Kau tidak berhak menyuruh siapapun pergi, jawab Luo Putih dingin. Tangannya, yang digenggam Chen Xiaobei, meremasnya, seolah meyakinkannya. Namun, sejujurnya, Chen Xiaobei tidak takut. 10.000 kekuatan tempur bukanlah apa-apa baginya. Dalam skenario terburuk, Wu Jihao akan berakhir seperti Long Haotian karena dia bisa mencapai 15.000 kekuatan tempur dengan menggunakan inti pedang kekacauan darah. Satu tebasan dan Wu Jihao akan terbelah menjadi dua. Hehe. Pemilik lelang ini adalah Guru Zhuang. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah kakakku? Dan dua buku bela diri yang dilelang hari ini berasal dari Sekte King Wu. Sekarang, katakan padaku. Apakah aku berhak menyuruh bajingan ini pergi? Kata Wu Jihao dengan angkuh. Tuan Zhuang. Mungkinkah Anda merujuk pada Zhuang Divan? Chen Xiaobei mengangkat alisnya sambil tersenyum geli. Benar. Guru Zhuang adalah kakakku, apa kau takut sekarang? Sekarang enyahlah dari hadapanku. Xiaobei. Luo Putih menjadi cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Chen Xiaobei, tapi dia terus memprovokasi Wu Jiachao. Apakah anak itu baik-baik saja? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Jelas sekali dia berusaha bersikap sok tangguh di depan Luo Putih. Dia tidak tahan dipermalukan di depan umum. Dia akan tersambar petir karena kesombongannya. Wu Jihao pasti akan memberinya pelajaran. Para penonton menertawakan Chen Xiaobei, mereka menganggapnya bodoh karena mencoba menantang seorang elit Jianghu. Kau yakin mau bermain? Kurasa aku harus memperingatkanmu, kultivasiku saat ini berada di tahap akhir pemurnian Qi, dan kekuatan tempurku sekitar 10.000. Aku juga telah melumpuhkan banyak orang. Takut sekarang.
Wu Jihao membual. Aku tidak akan mundur karena aku sudah berjanji untuk bertarung, tapi aku punya satu permintaan kecil, jawab Chen Xiaobei dengan tenang. Kau jelas lebih unggul dariku dalam hal kekuatan tempur dan lebih tua dariku 7 hingga 8 tahun. Orang lain mungkin akan menyebutmu pengganggu meskipun kau mengalahkanku, jadi bagaimana kalau kita tidak menggunakan ki sejati dalam pertarungan ini? Kita masih bisa bersaing dengan kemampuan kita. Haha, bukan hanya ki sejatiku lebih kuat darimu, kesehatanku juga lebih baik. Apakah aku juga harus menggunakan satu tangan saja? Wu Jihao terkekeh. Itu tidak perlu. Kurasa kesehatanmu sama sekali tidak mengalahkanku. Chen Xiaobei mengangkat bahu. Dia memiliki 10.000 poin kesehatan, tetapi dia kalah dari Wu Jihao dalam hal ki sejati. Namun, ini berarti dia pasti memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wu Jihao tanpa menggunakan barang apapun dan tanpa menggunakan ki sejati. Apa? Berani-beraninya kau bilang kesehatanku lebih lemah, seru Wu Jihao dengan marah. Kurasa kau benar-benar ingin mati, dan aku akan mengabulkan mimpimu. Kita bertarung menggunakan teknik, kan? Sebutkan saja. Aku ahli dalam setiap seni bela diri dan senjata, aku tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun yang kau alami. Xiaobei, jangan lakukan ini. Dia berlatih berbagai seni bela diri dan persenjataan sejak kecil. Dia juga brutal dalam pertempuran. Kau sedang ditipu, kata Luo Putih di sampingnya dengan gugup. Sayang, jangan khawatir. Pacarmu tidak akan mempermalukanmu di sini. Chen Xiaobei menepuk tangannya pelan, memberi isyarat agar dia melepaskannya. Kudengar kau menyebutkan 2 buku panduan seni bela diri. Bagaimana kalau kita menggunakan itu? Dia menoleh ke Wu Jihao dan bertanya dengan tenang. Apa? Kau serius? Hahaha. Pria lainnya tertawa terbahak-bahak. Jurus tongkat pemecah petir dan tendangan Aeolus adalah jurus andalanku. Aku telah melatihnya selama 20 tahun, dimulai sejak aku berusia 8 tahun. Kau akan segera masuk neraka. Hehe. Aku selalu tertarik untuk menantang lawan-lawan tangguh. Kita akan segera tahu siapa yang akan masuk neraka. Chen Xiaobei tertawa jahat. C392 tendangan di wajahmu. Baiklah. Bajingan, akting sok jagoanmu memang mantap, aku akui itu. Wu Jihao mendidih sambil menatap Chen Xiaobei dengan tajam. Kau mungkin orang pertama yang meremehkan King Wu dalam sejarah panjang kita, tapi aku akan mengajarimu perbedaan antara kita dan kau akan membayar kesombonganmu. Baiklah, mari kita mulai. Chen Xiaobei menyeringai tenang. Semua yang kau katakan itu omong kosong sampai ada pemenangnya. Baik. Semuanya. Bawakan kami 2 batang pancing, teriak Wu Jihao. Ruangan itu dipenuhi rak-rak yang menyimpan berbagai macam senjata, bagaimanapun juga, itu adalah tempat berkumpulnya para pria dari dunia Jianghu. Salah seorang penonton dengan cepat memberikan tongkat kepada Chen Xiaobei dan Wu Jihao, dan semua orang segera mundur beberapa langkah untuk memberi mereka ruang yang cukup untuk bertarung. Luo Putih tahu dia tidak akan pernah bisa membujuk Chen Xiaobei untuk membatalkan pertarungan, itulah sebabnya dia memperingatkan lawannya sebelumnya. Wu Jihao, teriaknya. Kau tidak diperbolehkan menggunakan ki sejati, ingat itu. Lebih baik kau jangan melanggar aturan atau aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Banyak yang menghindari masalah dengan Wu Jihao karena mereka menganggapnya sangat kuat. Namun, Luo Putih dapat mengancamnya dengan percaya diri dengan kekuatan tempurnya yang mencapai 20.000 dan kultivasi tahap pemurnian ki puncaknya. Hanya sedikit orang di kota naga yang dapat menandinginya, terutama mengingat usianya yang masih muda. Hehe, jangan remehkan aku. Aku tidak akan pernah menggunakan ki sejati karena aku sudah merasa seperti pengganggu hanya dengan melawannya menggunakan kedua tangan, kata Wu Jihao dengan angkuh. Luo Putih tidak mendengarkannya, dia sudah menoleh ke Chen Xiaobei dan mengabaikannya sepenuhnya. Xiaobei, hati-hati, jangan sok jagoan kalau kau pikir kau tak bisa mengalahkannya. Ucapnya dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Kau tahu lebih baik daripada siapapun bahwa aku pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Chen Xiaobei mengedipkan mata padanya. Dasar bajingan. Tantang kau untuk bersikap sok tangguh sekarang, teriak Wu Jihao dengan iri. Menggunakan tongkatnya sebagai tumpuan, dia melompat ke udara dan mengarahkan kakinya ke Chen Xiaobei. Aku akan melumpuhkanmu dengan tendangan ini. Benarkah? Chen Xiaobei menyeringai jahat dan menyerang lawannya dengan kecepatan luar biasa. Dia akan khawatir jika lawannya menggunakan ki sejati, dia tidak takut jika hanya mengandalkan keterampilan murni. Aku akan menendang wajahmu jika kau terus meremehkanku. Hah? Apa yang terjadi? Bagaimana bajingan itu bisa bergerak secepat ini? Mata Wu Jihao membelalak kaget, dia tidak pernah menyangka Chen Xiaobei bisa bergerak secepat dirinya. Retakan. Chen Xiaobei dengan mudah menghindari serangannya, sebelum menendang jatuh tongkat yang digunakan Wu Jihao sebagai penopang. Sial. Terkejut, Wu Jihao kehilangan keseimbangan dan jatuh.
Chen Xiaobei sudah menunggunya di sana, dan kaki kanannya menendang wajahnya seolah-olah itu bola sepak, dan suara benturan yang teredam itu cukup untuk membuat penonton terkejut. Gedebuk. Aduh. Gigiku. Gigiku. Wu Jihao terlempar sejauh 5 meter. Dua giginya yang berlumuran darah copot dari mulutnya saat ia mencoba berbicara, dan wajahnya bengkak seperti babi. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Para penonton sangat terkejut, sebagian besar dari mereka mahir dalam berbagai jenis seni bela diri dan telah melihat semuanya dengan jelas. Anak itu pasti ahli bela diri. Kesehatannya jelas sebanding dengan Wu Jihao. Wu Jihao lebih tua darinya 7 hingga 8 tahun dan telah menjalani banyak pelatihan serta kultivasi sejak kecil. Namun entah bagaimana kesehatan mereka hampir sama. Ini sungguh di luar nalar. Aku tahu bocah itu berbakat. Dia seorang jenius bela diri. Kau benar, lihat saja dia. Usianya sekitar 20 tahun sekarang, dia pasti akan menjadi lebih kuat 7 hingga 8 tahun lagi. Aku tak pernah menyangka akan melihat pria sehebat itu di luar kota naga. Pantas saja Luo Putih menyukainya. Semua orang tidak bisa pulih dari keterkejutan karena pendapat mereka tentang Chen Xiaobei berubah total. Luo Putih sendiri juga tercengang. Anak ini terlalu pintar dalam menyembunyikan kekuatan sebenarnya, serunya. Tidak heran dia berani menantang Wu Jihao, dia memiliki kesehatan yang begitu kuat. Bajingan. Dasar bajingan licik. Jadi kau menyembunyikan kekuatan sejatimu untuk membuatku meremehkanmu, teriak Wu Jihao sambil akhirnya berdiri dan meludahkan seteguk darah. Dia tampak sangat marah hingga siap memakan Chen Xiaobei hidup-hidup. Aku tidak menyembunyikan apapun, dan aku memang memberitahumu bahwa kesehatanmu tidak begitu baik. Itu benar, tapi kau pikir aku hanya berpura-pura tegar. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan tersenyum sinis. Kaulah yang tidak percaya apapun yang kukatakan, dan sekarang kau menyalahkanku untuk itu. Kau. Wu Jihao terdiam sesaat, lalu mulai berteriak marah lagi. Aku tidak serius tadi. Apa kau benar-benar masih berpikir bisa mengalahkanku? Dan aku akan membalas dendam, bersiaplah kehilangan semua gigimu. Sial, aku bahkan akan menjadi anakmu jika aku kalah. Aku tidak mau anak laki-laki idiot sepertimu, balas Chen Xiaobei dengan tajam, bibirnya berkedut. Bajingan. Mati sekarang juga, teriak Wu Jihao dengan amarah yang meluap-luap. Dia menyerang Chen Xiaobei seperti orang gila dan mengayunkan tongkatnya dengan liar menggunakan kedua tangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Jihao mahir menggunakan tongkat itu. Dia menggerakkannya secepat baling-baling helikopter, dan bisa menangkis air dengan tongkatnya jika seseorang menyiramkannya seember air. Jurus tongkat pemecah petir adalah jurus andalan Wu Jihao, dia mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang, seru beberapa orang saat mengenali jurus tersebut. Aku tidak yakin apakah Chen Xiaobei bisa mengatasinya. Sekarang semuanya bergantung pada keterampilan karena keduanya memiliki jumlah kesehatan yang sama. Kurasa Chen Xiaobei tidak akan menang. Wu Jihao sudah berlatih teknik tongkat ini bahkan sebelum dia lahir. Keahlian menggunakan tongkat ini benar-benar unik, kudengar harga awal buku keahlian ini adalah 10 juta. Sepertinya Chen Xiaobei akan kalah kali ini. Tak seorang pun di ruangan itu percaya Chen Xiaobei bisa menang. Lagi pula, dia masih anak kecil. Kelak. Kelak, kelak. Kedua pemancing itu bertarung sengit dengan joran mereka di dalam lingkaran, suara setiap ayunan joran bergema di udara sesaat. Tak seorang pun di antara kerumunan itu percaya betapa cepatnya mereka bergerak. Tidak mungkin. Chen Xiaobei masih belum berada di pihak yang kalah. Ada yang tahu jurus apa yang dia gunakan sekarang? Tidak tahu. Kelihatannya cukup unik. Dan tampaknya sederhana sekaligus rumit. Anak nakal itu benar-benar hebat. Wu Jihao masih belum bisa mengalahkannya bahkan setelah 20 tahun menguasai keterampilan ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang berubah pikiran dan mulai berpikir bahwa Chen Xiaobei memiliki peluang. Saat itulah Luo Putih mengatakan sesuatu yang tidak akan diucapkan oleh orang waras manapun. Wu Jihao tidak akan menang. Chen Xiaobei akan mengalahkannya dalam 10 langkah. C393 1 langkah kiri. Mustahil. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Wu hanya dalam 10 gerakan? Wu Jihao mungkin tidak bisa mengamankan keuntungan, tetapi dia juga tidak benar-benar kalah. Aku akan membayar 30 juta untuk mempelajari jurus tongkat Chen Xiaobei jika dia benar-benar mengalahkan Wu Jihao dalam 10 gerakan. Tak seorang pun dari mereka mempercayai Luo Putih, tetapi Wu Jihao sendiri tahu lebih baik dia memang mengatakan yang sebenarnya. Meskipun penampilan mereka tampak seimbang, Chen Xiaobei telah memaksakan setiap gerakannya. Bocah itu mungkin tidak membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkannya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini, keterampilan Chen Xiaobei dalam menggunakan tongkat lebih baik daripada miliknya. Suara mendesing. Menyadari kekalahan yang akan segera menimpanya, Wu Jihao mengubah ritmenya dan mengarahkan kakinya ke selangkangan Chen Xiaobei. Hah!
Kau berani menggunakan jurus itu padaku? Chen Xiaobei mengangkat alisnya dan menatap Wu Jihao dengan wajah sombong. Perlu dicatat bahwa Bro Bei adalah Master Nut Boosters, siapapun yang menggunakannya terhadapnya berarti masuk ke dalam jebakan. Gedebuk. Chen Xiaobei menyatu dengan Nut Booster. Dia bisa menggunakannya melawan lawan manapun dari sudut manapun dan bertahan dari serangan yang diarahkan ke selangkangannya sendiri. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Chen Xiaobei menghentikan gerakan curang itu, tetapi Wu Jihao tidak menyerah dan mulai bertarung dengan segenap anggota tubuhnya. Namun, bahkan itu pun gagal memberinya keuntungan apapun. Singkatnya, kemampuan menggunakan tongkatnya lebih lemah daripada Chen Xiaobei, dan sekarang bocah itu juga terbukti tangguh dengan kakinya. Dengan jurus-jurus andalan seperti Nut Booster dan God Strength King Kong Kick yang dimiliki pemuda itu, tidak heran mengapa Wu Jihao masih kalah. Astaga! Lihatlah bagaimana kakinya bergerak. Luar biasa. Kurasa kakinya bahkan lebih lentur daripada tangan orang biasa. Aku akan membayar 50 juta untuk mempelajari gerakan kaki itu jika Chen Xiaobei setuju. Luo Putih benar. Hasil pertarungan ini akan ditentukan dalam 10 langkah. 8, 7, 6, 5. Para penonton mulai menghitung mundur sambil menyaksikan pertarungan dengan saksama. Mereka juga berhenti meremehkan Chen Xiaobei, dan kekaguman serta rasa hormat menggantikan ekspresi ejekan mereka. Seorang pemuda seperti dia, dengan kesehatan yang prima dan keterampilan yang luar biasa, pada akhirnya akan menjadi pembawa harapan, dan seorang super elit yang setiap gerakannya akan bergema di seluruh Jianghu. Tentu saja, semua orang di ruangan itu mengaguminya. Bajingan! Tidak mungkin aku kalah. Wu Jihao kini marah sekaligus malu karena menyadari bahwa ia tidak mungkin menang. Aku pewaris fraksi King Wu. Aku tidak akan pernah menanggung aib kalah dari petani buah sepertimu, teriaknya histeris. Desir. Karena tak lagi peduli pada apapun, Wu Jihao memanggil ki sejatinya dan menuangkan aliran energi hijau ke tongkatnya, meningkatkan potensi kerusakannya secara luar biasa. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengayunkannya ke dada Chen Xiaobei. Oh, tidak, seru Luo Putih kaget dan mulai berteriak histeris. Wu Jihao, kau berandal hina. Beraninya kau melanggar janjimu sendiri untuk tidak menggunakan ki sejati dalam pertempuran ini. Dia juga telah melepaskan ki sejati miliknya sendiri untuk menahan ki sejati Wu Jihao, tetapi dia terlambat untuk menyelamatkan Chen Xiaobei. Dok! Wu Jihao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul dada Chen Xiaobei. Xiaobei! Luo Putih berteriak ketakutan. Dada adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling rentan, dan Chen Xiaobei pasti akan terluka parah bahkan jika dia memiliki 10.000 poin kesehatan. Jika benturannya ringan, otot dan tulangnya akan rusak, jika benturannya dalam, jantung dan paru-parunya akan hancur. Bagaimanapun juga, dia akan cacat permanen. Bagaimana ini mungkin? Tepat ketika semua orang mengira Wu Jihao telah berhasil memberikan pukulan fatal pada Chen Xiaobei, dia berteriak histeris seolah-olah melihat hantu. Lebih jauh lagi, meskipun pukulannya tepat mengenai dada Chen Xiaobei, lawannya tetap tidak bergeming. Bahkan, pemuda itu malah tertawa sinis. Dasar bajingan tak tahu malu dan hina. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Jihao tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Jelas bahwa Chen Xiaobei telah menggunakan boneka pelindung tertinggi saat itu juga, dia tahu bahwa Wu Jihao akan melanggar satu-satunya aturan mereka cepat atau lambat, itulah sebabnya dia mempersenjatai boneka itu sambil bersiap untuk naik ke atas meja. Jurus angkat tongkat Chan Master. Chen Xiaobei meraung dan mengangkat tongkatnya, mengarahkannya langsung ke selangkangan lawannya. Dok! Setiap pria di ruangan itu secara tidak sadar mengencangkan paha mereka. Gerakan itu mungkin tidak sesakit Nut Booster, tetapi cukup untuk membuat Wu Jihao menjatuhkan alat kelaminnya, sambil memegangi selangkangannya. Aduh! Dasar bajingan! Berani-beraninya kau mengincar kemaluanku. Wu Jihao memegang selangkangannya kesakitan, kakinya tertekuk, dan dia tidak bisa meluruskan tubuhnya. Hehe! Tapi aku masih punya 2 jurus lagi. Chen Xiaobei terkekeh penuh ancaman, lalu berteriak tendangan Raja Kong kekuatan dewa. Dia melompat ke udara dan mendaratkan tendangan samping yang sempurna tepat di wajah Wu Jihao lagi. Aduh! Wu Jihao terhempas ke lantai seperti gasing. Kemudian dia jatuh ke meja di sampingnya, matanya berkunang-kunang. Tinggal 1 langkah lagi, seru Chen Xiaobei sambil mengangkat alisnya. Mengayunkan tongkatnya, dia mencari titik yang tepat lalu menusukkan senjatanya ke sana dengan 1 tangan. Hancurkan sarang naga, teriaknya. Gedebuk. Sebuah lubang tertentu di Wu Jihao ditembus secara mendalam. Aduh! Semua orang menegangkan anus mereka saat menatap Wu Jihao dengan cemas. Jurus yang disebut, hancurkan sarang naga, itu sangat ganas. Aduh! Bajingan! Aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Aduh! Wu Jihao berbaring di atas meja dan menjerit seperti babi.
Selangkangan dan anusnya benar-benar hancur, setiap gerakan kecil adalah siksaan. Silakan, teruslah memprovokasi saya. Chen Xiaobei menatapnya dengan dingin dan mendorong tongkat itu sedikit lebih dalam. Apakah kau menyerah? Chen Xiaobei memutar tongkat itu, dan Wu Jihao mulai menangis seperti bayi. C394 tendang dia saat dia terjatuh. Aku menyerah. Aku menyerah, teriak Wu Jihao, menahan semua kekesalannya. Anusnya akan segera menjadi lubang gat jika dia masih menolak untuk menyerah. Senang mengetahui kau tidak bodoh. Sekarang pergilah, geram Chen Xiaobei sambil melepaskan korbannya. Aduh, tunggu saja. Wu Jihao segera pergi dengan sisa-sisa harga dirinya yang masih ada, memegang selangkangannya dengan satu tangan dan menutupi anusnya dengan tangan lainnya. Setiap penonton berceloteh dengan penuh semangat setelah pertarungan berakhir. Sungguh luar biasa. Tuan muda dari fraksi King Wu adalah petarung elit dengan kekuatan tempur 10.000, tetapi Tuan Chen masih mampu mengalahkannya meskipun Wu Jihao menggunakan jurus ki sejati yang licik. Kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Tuan Chen memiliki masa depan yang cerah. Setiap faksi papan atas akan merekrutnya jika mereka mengetahui tentang pertarungan ini. Ya, dia adalah seorang anak ajaib yang langka. Setelah keadaan tenang, Chen Xiaobei, yang beberapa waktu lalu disebut sebagai petani buah dan anak nakal, kini menjadi Tuan Chen. Singkatnya, ia telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang di ruangan itu, sementara mereka yang sebelumnya mengejeknya terdiam seolah-olah ditampar. Mereka yang menganggapnya sebagai musuh segera pergi karena takut diperlakukan sama seperti Wu Jihao. Dan sekarang setiap penonton akhirnya menyadari bahwa Luo Putih telah memilih permata, bukan sampah. Anak nakal ini, ada berapa banyak rahasia yang dia miliki? Luo Putih bergumam terkejut, bibirnya melengkung membentuk senyum. Semua orang percaya bahwa dia cukup pintar untuk memilih Chen Xiaobei sebagai pasangannya, tetapi dia hanya tahu bahwa Chen memiliki potensi yang tak terbatas. Dia juga menyadari bahwa pria itu bukanlah orang yang sulit dipahami, kenyataannya adalah dia belum sepenuhnya mengerti pria itu. Dan sekarang, kerikil yang ceria dan belum dewasa itu telah berubah menjadi berlian yang cukup terang untuk menerangi ruangan manapun. Tuan Chen, permisi. Apakah Anda menjual keahlian memancing dan keahlian menendang Anda? Saya bersedia membeli kedua buku keahlian itu dengan harga tinggi. Tolong jangan menyerobot antrean. Saya orang pertama yang meminta untuk membeli buku-buku keterampilan. Tidak ada antrian. Buku-buku keterampilan ini milik penawar tertinggi. Apa-apaan ini? Pak Chen tidak mengatakan apapun tentang menjual buku keterampilan. Percuma saja membelinya sekarang. Setiap praktisi seni bela diri mengerumuni Chen Xiaobei seperti sekelompok pria tua mesum yang menatap gadis muda yang polos dan cantik. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kedua gerakan itu terlihat cukup menarik. Aku berencana menjual buku-buku keterampilan, tapi aku tidak membawanya sekarang, kata Chen Xiaobei. Namun, aku akan mengadakan lelang lagi segera. Ingatlah untuk membawa banyak uang tunai dan aku janji semua orang akan mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Benarkah? Itu fantastis, Tuan Chen. Bolehkah saya mengetahui lokasi dan perkiraan tanggal lelangnya? Ya, di mana kami bisa mendapatkan detail lebih lanjut tentang lelang ini? Kerumunan itu semakin gembira setelah mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang berharga terkait seni bela diri. Itu mudah. Cukup masuk ke Weibo dan ikuti Bro Bei. Perhatikan saja, aku akan memastikan tidak ada yang ketinggalan. Chen Xiaobei menyeringai. Bro Bei. Oke. Kami akan mengikutimu sekarang juga. Semua orang segera mengeluarkan ponsel mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Chen Xiaobei kemudian berbalik dan berjalan menghampiri Luo Putih. Tunanganku tersayang, bagaimana penampilanku? Tanyanya sambil tersenyum lebar. Kurasa aku tidak mempermalukanmu dalam pertarungan tadi. Luo Putih segera menenangkan dirinya dari kegembiraan itu. Jangan panggil aku tunanganmu. Dia mencibir. Aku hanya memanfaatkanmu untuk mengusir Wu Jihao, jadi berhentilah bermimpi. Hehe. Tapi semua orang memperhatikan kita, dan Wu Jihao tidak akan pernah membiarkan kita sendirian jika kita tidak terus bertingkah seperti pasangan. Chen Xiaobei menyeringai dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Jangan sentuh aku. Dia masih membenci sentuhan laki-laki, punggungnya kaku setelah dipeluk. Sambil mengerang kesakitan, dia tersentak. Ini cuma pelukan. Tidakkah kau pikir kau bereaksi berlebihan? Chen Xiaobei terkejut, tetapi dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Apakah ini racun? Tanyanya dengan penuh keprihatinan. Ayo kita kembali ke mobil sekarang. Aku akan segera memberimu obat pereda nyeri. Tidak. Luo Putih menggelengkan kepalanya, kita harus pergi ke tempat di mana tidak ada yang bisa melihat kita. Nyawa kita akan dalam bahaya jika seseorang menemukan kita. Ayo kita ke toilet, saran Chen Xiaobei sambil membantunya berdiri.
Mereka berada di sebuah klub kelas atas, bahkan bilik toiletnya pun lebar dan luas. Chen Xiaobei mendudukkan Luo Putih di atas kloset setelah keduanya memasuki bilik. "Apakah kamu ingin membuka pakaian sendiri atau haruskah aku membantumu?" tanyanya. Dia merintih sambil wajah cantiknya langsung memerah. Sungguh memalukan baginya diperlakukan seperti itu olehnya, dan dia akan berada dalam bahaya besar jika orang lain tahu tentang racun pil pembakar hati di dalam tubuhnya. Poseidon pasti akan membunuh dia dan Chen Xiaobei apapun yang terjadi nanti. "Aku butuh bantuanmu. Kurasa aku tidak bisa melakukannya sendiri." Wajah Luo Putih memerah seperti tomat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membuka kancing kemejanya seolah-olah dia seorang ahli, sebelum meraih punggungnya untuk melepaskan kait bra renda ungu yang dikenakannya. Warna ungu melambangkan misteri. "Aku menyukainya." Chen Xiaobei menyeringai mesum. "Hentikan omong kosong ini. Cepatlah." Luo Putih menggigit bibirnya dan berpaling, tak sanggup menatap matanya. Gelombang, kulitnya melunak begitu disentuh olehnya, dan dia sangat terkejut betapa terangsangnya dia karena sentuhannya. "Tapi, mustahil aku punya perasaan romantis terhadap bocah ini," pikir Luo Putih. Dua pria sedang mengobrol sambil buang air kecil di luar. "Gangzi, lelang akan segera dimulai, kuharap tidak ada masalah dengan keamanannya." "Manajer, tidak perlu khawatir. Keamanan kita sempurna, saya sendiri telah memeriksa kunci dan berangkasnya. Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang bisa membuka apapun tanpa kata sandi Tuan Zuang," jawab Gangzi. "Hebat. Ingatlah bahwa lelang ini sangat penting bagi Guru Zuang. Beliau sangat membutuhkan uangnya." "Apa yang dilakukan Guru Zuang?" "Sulit dipercaya bahwa orang seperti dia membutuhkan uang," tanya Gangzi dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu jawabannya. Mustahil bagi orang seperti kita untuk memahami dunia orang-orang berpengaruh itu. Mari kita kembali bekerja dan berhenti memikirkannya." Manajer itu memperingatkan Gangzi. Keduanya segera meninggalkan toilet. "Zuang Bifan butuh uang. Kurasa aku harus menendangnya saat dia sedang jatuh." "Hehehe." Chen Xiaobei mengangkat alisnya dan menyeringai. C395 makan bisa menjadi kenikmatan yang luar biasa. "Istirahatlah di sini sebentar, aku pergi duluan. Cari aku di tempat parkir 10 menit kemudian, atau orang-orang akan melihat kita keluar dari toilet bersama dan kamu akan sangat malu." Chen Xiaobei segera pamit setelah menyelesaikan perawatannya untuk Luo Putih. Namun, Luo Putih juga ingin dia segera pergi, dia merasa agak canggung dengan terapi yang dilakukan Chen Xiaobei. Mengambil pakaian Night Stalker dari peti harta karunnya, Chen Xiaobei memakainya setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Gedung klub itu sangat besar, tetapi dia menduga bahwa ruang bawah tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan barang-barang lelang, jauh dari ruang tamu. Namun, ada juga pintu logam tebal dan berat di ruangan bawah tanah itu, yang dilengkapi dengan antarmuka kata sandi tingkat lanjut. "Sial, ini kunci elektronik. Bagaimana cara membukanya?" Chen Xiaobei mungkin ahli dalam membuka kunci, tetapi semua keahliannya tidak berguna melawan kunci elektronik. "Semua barang lelang pasti ada di balik pintu ini. Aku harus membukanya jika ingin mempermalukan Zuang Bifan." Chen Xiaobei mengerutkan kening. Tepat ketika dia bersiap untuk mengeluarkan ponselnya dan meminta bantuan dari kelompok amplop merah, sesuatu merayap keluar dari sakunya. "Tuan, aku lapar. Aku ingin makan," keluh jangkrik emas 12 sayap, ia lebih menyerupai mainan robot mini dengan cangkang emasnya. "Makan lagi. Yang kau lakukan hanyalah makan dan tidur. Aku tantang kau untuk memakan pintu logam ini." Chen Xiaobei mendengus frustrasi. Pemilik sebelumnya adalah penguasa langit purba, dan Chen Xiaobei merasa bahwa dia sedang berbuat baik kepada orang tua itu dengan mendisiplinkan si rakus yang menyebalkan itu. "Baiklah." Bukannya marah, jangkrik emas 12 sayap itu malah menerkam pintu logam dengan gembira dan menggigit sebagian pintu titanium tersebut. "Retakan, astaga. Rahangmu benar-benar kuat," ucap Chen Xiaobei dengan terkejut. "Tentu saja. Aku adalah pemimpin dari 5 serangga buas prasejarah dan pintu titanium ini tidak berarti apa-apa bagiku. Hampir tidak ada apapun di 3 alam dan 6 divisi besar yang tidak bisa kumakan." Jangkrik emas bersayap 12 membual. "Hebat. Jadi kau ternyata berguna. Xiaoer, aku akan memperlakukanmu lebih baik jika kau mendobrak pintu ini di depanku." "Baik." Jangkrik emas 12 sayap mengangguk dan terus menggigit pintu. Retakan, retakan, retakan. Suara kunyahannya pada pintu logam bergema di udara seperti sebuah lagu. Dalam 10 detik, pintu itu lenyap seolah-olah digambar dengan pensil dan dihapus dengan penghapus. Dan Xiaoer adalah penghapus itu. "Astaga, Xiaoer, kau hebat sekali. Kau baru saja melahap bongkahan logam yang 100.000 kali lebih besar dari dirimu. Mengapa ukuran tubuhmu masih tetap sama?" "Nafsu makanku tak terbatas," jelas Xiaoer sambil mengusap perutnya.
Aku adalah makhluk unik bahkan sebelum waktu ada, dan makan adalah kemampuan istimewaku. Meskipun pada dasarnya aku masih larva, aku bisa makan apapun yang kau berikan. Chen Xiaobei terkejut, lalu teringat Huang Longzhenren yang pernah menyebutkan hal serupa di grup amplop merah. Wah, seru Chen Xiaobei dengan gembira. Padahal tadinya kupikir yang kudapat hanyalah serangga tak berguna yang tak tahu apa-apa selain makan dan tidur. Ternyata, aku malah mendapatkan harta karun. Xiaoer masih sangat muda. Meskipun tidak memiliki kekuatan Dewa Emas dari Langit Agung yang meliputi segala hal, kemampuannya untuk menggigit dan menelan segala sesuatu di bumi tetaplah sangat berguna. Cepat, pergi dan makan juga kotak-kotak penyimpanan aman itu. Chen Xiaobei memberi isyarat. Nafsu makan jangkrik emas 12 sayap yang tak terbatas terlihat jelas. Xiaoer tampak begitu antusias sehingga dengan cepat melompat ke 5 kotak penyimpanan aman untuk makan lagi tanpa ragu-ragu. Benda spiritual dari penguasa langit purba ini sungguh luar biasa, kata Chen Xiaobei, kembali takjub menyaksikan kelima kotak brankas itu menghilang tepat di depannya. Terkadang, makan bisa begitu menyenangkan. Kurasa aku akan menyimpan ginseng liar berusia 300 tahun, Ganoderma lucidum ungu berusia 400 tahun, kitab keterampilan tongkat pemecah petir, dan kitab keterampilan tendangan Aeolus di peti harta karunku, kata Chen Xiaobei sambil memasukkan semuanya ke dalam peti harta karunnya tanpa ragu-ragu. Hehe, dan satu batu spiritual. Batu spiritual itu sebesar koin, tetapi jernih seperti berlian dan jauh lebih berharga. Aliran ki spiritual terkonsentrasi mengalir di dalamnya, itu adalah impian setiap praktisi bela diri. Tak disangka aku sangat membutuhkan energi spiritual. Kurasa aku akan dengan senang hati menerimanya karena itu milik Zhuang Difan. Hehe. Chen Xiaobei menyeringai dan menyerap setiap tetes energi spiritual dari batu spiritual ke dalam tubuhnya. Luo Putih pernah mengatakan bahwa orang biasa membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mendapatkan 100 kekuatan tempur dengan jumlah ki spiritual sebanyak itu. Namun, Chen Xiaobei memiliki kitab langit dan bumi, dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencerna ki spiritual. Selain itu, dia juga baru saja menyerap sebagian dari buah giok spiritual kutub selatan belum lama ini, yang berarti dia bisa mendapatkan tambahan 500 kekuatan tempur setelah 12 jam latihan. Kitab suci tentang langit dan bumi merupakan katalis yang sangat mengesankan. Para penjaga, ini gawat. Semua barang lelang hilang. Cepat. Tiba-tiba, sekelompok petugas keamanan bergegas masuk ke ruang bawah tanah. Chen Xiaobei tahu bahwa mereka telah melihat penyusupan itu dari kamera CCTV. Dia menyembunyikan dirinya dengan pakaian Night Stalker sambil tersenyum penuh arti dan meninggalkan ruang bawah tanah dengan percaya diri. Cepat, telepon Tuan Zhuang. Beritahu dia bahwa semua barang lelangnya sudah habis. Ruangan bawah tanah itu menjadi gempar ketika pengawas segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Guru Zhuang. Di sisi selatan pinggiran kota naga, sebuah rumah besar yang dikenal sebagai rumah Guiyan berdiri di tepi danau Guiyan. Dulunya, rumah ini merupakan rumah musim panas bagi keluarga Kaisar Qing. Saat itu, bangunan ini adalah milik keluarga Zhuang, dan hanya ada kurang dari 4 rumah besar di kota naga yang dapat dibandingkan dengan rumah besar ini. Sudah jelas bahwa hanya orang kaya dan sangat berpengaruh yang mampu tinggal di sana, dan bangunan itu sangat besar sehingga setiap anggota keluarga memiliki wilayah pribadi masing-masing di dalam rumah besar tersebut. Rumah Donglin adalah tempat Zhuang Difan tinggal, dan pada saat itu juga terdengar jeritan serta suara benda-benda yang pecah. Apa yang kau katakan? Ada seberkas cahaya kemasan lalu semuanya lenyap. Bajingan! Kau pikir aku sebodoh apa? Zhuang Difan berteriak, wajahnya meringis frustrasi seolah-olah dia diberi makan kotoran. Gedebuk. Dia melempar ponselnya ke samping. Rasa gugup segera mencengkeramnya, dan keringat mengucur deras di dahinya. Sial. Jika aku masih tidak bisa melunasi tagihannya, semua yang telah kulakukan akan terbongkar. Dan nenek buyutku pasti akan memukuliku sampai mati jika dia mengetahuinya. C396 SOS dari Lan Mengcheng. Kau pergi kemana? Kau benar-benar membuatku menunggu, bentak Luo Putih. Sepertinya ada seseorang yang kehilangan sesuatu yang penting di ruang klub. Di sana sangat berantakan, jadi aku memutuskan untuk sedikit menjauh. Chen Xiaobei tersenyum. Baiklah. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke hotel, kata Luo Putih sambil menyalakan mesin mobil. Kupikir kau tidak keberatan aku tidur di tempatmu, godanya. Apakah kau mencoba mengingkari janji? Cek. Aku tidak pernah mengizinkanmu tidur di tempatku, jawabnya dingin. Aku tidak peduli. Aku ingin tidur di tempatmu malam ini. Chen Xiaobei menyeringai. Apakah kau tidak khawatir jika pria sepertiku tidur sendirian? Bagaimana jika ada wanita jalang yang mencoba mencuri keperawananku? Kumohon jangan membuatku muntah. Luo Putih memutar matanya, kurasa kau tidak punya nyali untuk tidur di tempatku meskipun aku mengizinkanmu, dan kakekku akan mematahkan kakimu jika kau menginjakkan kaki di rumahku. Hah,
Jadi kakekmu ada di rumah. Kurasa aku tidak mau tidur di tempatmu lagi. Chen Xiaobei menggaruk ujung hidungnya dan langsung menyerah. Pokoknya, sebaiknya kau kembali ke kota anggur hijau secepatnya jika kau tidak ada urusan lain di kota naga. Fraksi King Wu pasti akan mencarimu setelah kau mempermalukan Wu Jihao di depan umum, bentaknya. Tunanganku adalah wanita paling manis di dunia, seru Chen Xiaobei dengan gembira. Aku senang dia begitu mengkhawatirkanku. Matilah kau. Ini peringatan terakhirmu, jangan panggil aku tunanganmu. Ia memperingatkan dengan dingin. Baiklah. Istriku, apakah kamu punya rencana untuk kembali ke Greenfin City? Aku akan memetik beberapa buah persik cinta pertama untukmu saat kamu kembali ke pelukanku. Luo Putih terkejut. Ia mengerutkan bibir tanpa sadar karena sudah lama tidak mencicipi buah persik cinta pertama. Ia sangat merindukannya, sampai-sampai ia tidak menyadari bagaimana Chen Xiaobei memanggilnya. Aku akan segera bertemu dengan seseorang yang istimewa, jawabnya setelah beberapa saat. Aku perlu menyelidiki pria ini sebelum mencari anaknya, jadi aku akan berada di Greenfin City dalam seminggu. Apa? Chen Xiaobei berseru kaget. Kau belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Lalu apa yang kau cari terakhir kali? Kau tidak tahu betapa besarnya perasaanku, katanya dengan nada yang jauh lebih tenang. Orang istimewa itu adalah salah satu talenta terbesar bangsa kita. Segala sesuatu tentang dirinya, bahkan foto profil publiknya, telah dimodifikasi atau dipalsukan untuk memastikan identitasnya tetap tersembunyi. Hanya berkat tetua Cao aku bisa bertemu dengannya secara langsung. Luo Putih merendahkan suaranya karena takut ada orang lain yang menguping pembicaraan mereka. Namun, dia tetap menceritakan semuanya tentang pria itu kepada Chen Xiaobei karena dia tahu bahwa dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Lagi pula, mereka telah melewati dua situasi hidup dan mati bersama. Semuanya tentang dia palsu. Kenapa? Tanya Chen Xiaobei dengan tajam. Dia terlibat dalam berbagai penelitian rahasia tingkat tinggi untuk militer negara kita, jelas Luo Putih. Banyak pembunuh bayaran asing akan mencoba membunuhnya jika mereka mengetahui identitas aslinya, dan keluarganya juga akan berada dalam bahaya besar, kata Luo Putih. Begitu. Jadi Poseidon ingin menggunakan anak-anak orang istimewa ini sebagai sandera untuk mengancam dirinya dan negara, tanya Chen Xiaobei sambil menyadari sesuatu. Benar. Itulah mengapa aku tidak boleh gagal. Luo Putih mengangguk dan berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu, tawar Chen Xiaobei. Meskipun aku tidak bergabung dengan pasukan khusus Thunder Kirin, aku lebih dari bersedia untuk mengabdi kepada negaraku. Siapapun yang berani mengancam negara kita akan dilumpuhkan, sejauh apapun mereka berada. Ekspresi dingin Luo Putih melunak setelah mendengar kata-katanya. Chen Xiaobei, kau benar-benar pria sejati, katanya, menghujani Chen dengan pujian yang jarang diberikan. Hehe, sebenarnya, aku melakukan ini untuk kita berdua, tambahnya dengan riang. Lagi pula kau tunanganku tersayang, dan aku harus membantumu apapun yang terjadi. Pergi ke neraka. Aku tidak butuh bantuanmu lagi. Dia sangat marah hingga menghentakkan kakinya ke tanah, baginya, Chen Xiaobei sepertinya tidak pernah bisa serius lebih dari 3 detik. Luo Putih kemudian berbalik dan meninggalkan hotel tanpa menoleh ke belakang. Chen Xiaobei memasuki kamarnya dan duduk di tempat tidur untuk memeriksa barang curiannya dari klub. Dua bahan obat itu tidak terlalu berguna baginya, jadi dia hanya menyisihkannya. Adapun dua buku keterampilan, dia bisa memodifikasinya dan menjualnya dengan harga tinggi di lelangnya sendiri. Penawaran awal untuk buku-buku itu adalah 100 juta, tetapi Chen Xiaobei yakin dia bisa menaikkannya menjadi 300 juta. Harganya bahkan bisa lebih tinggi lagi jika ada lebih banyak penawar, singkatnya, rekening banknya akan mendapatkan peningkatan yang besar. Ding! Dia melompat turun dari tempat tidurnya. Dia bersiap untuk meneleponnya sebelum menyadari bahwa dia tidak akan mengirim pesan jika dia bisa mengangkat telepon, akan sia-sia untuk menghubungi nomornya. Aku harus meminta bantuan dari grup amplop merah, katanya. Kelompok itu memang merupakan sumber bantuan paling terpercaya setiap kali terjadi keadaan darurat seperti ini. Chen Xiaobei. Qian Lian. Aku butuh sepotong jimat mata dewa, sebutkan saja harganya. Mendesak, mendesak, mendesak. Neza. Wow. Xiaobei, kamu baik-baik saja. Aku belum pernah melihatmu bertingkah seperti ini. Chen Xiaobei. Ini keadaan darurat. Salah satu temanku dalam bahaya, aku harus membantunya. Qian Lian. Aku tidak akan meminta hal yang tidak masuk akal karena ini keadaan darurat. Kau bisa membayarku 100 poin jasa nanti saja. Ding. Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Qian Lian, Anda telah menerima sepotong jimat mata dewa, yang telah disimpan di peti harta karun Anda. Chen Xiaobei. Terima kasih banyak. Nanti saya kirimkan poin prestasinya. Neza. Ya Tuhan Chen. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku tidak menginginkan poin jasamu. Chen Xiaobei.
Terima kasih semuanya. Tapi aku harus mencari temanku dulu. Chen Xiaobei mengeluarkan jimat mata dewa dari peti harta karunnya dan mulai mencari Lan Mengchen, dan dia menggunakannya dengan cukup baik karena dia pernah menggunakannya sebelumnya. Hanya dalam setengah menit, dia berhasil menemukannya. Sialan. Zhuang Bifan, dasar bajingan. Berani-beraninya kau memanfaatkan Mengchen. Melalui jimat mata dewa, Chen Xiaobei dapat melihat bahwa Zhuang Bifan benar-benar mabuk. Ada sebotol bir di tangannya saat dia berdiri di dalam kamar Lan Mengchen. Dia tampak siap untuk melakukan pelecehan seksual padanya setelah 2 tegukan lagi. Meskipun ia sangat ingin berada di sana saat itu juga, rumah besar Guyan berjarak 30 km dari hotel. Akan terlambat jika ia naik taksi, itulah sebabnya Chen Xiaobei segera kembali ke grup obrolan untuk meminta bantuan lagi. Chen Xiaobei, saya perlu mencapai suatu tempat yang berjarak 30 km dari saya dalam waktu sesingkat mungkin. Adakah yang bisa membantu? C397 grup amplop merah benar-benar membantu saya. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Neza, kamu telah menerima replika roda api, replika tersebut telah disimpan di peti harta karunmu. Neza, Dewa Chen. Aku memberimu ini karena kau belum cukup kuat untuk menggunakan roda api yang asli. Replika ini sedikit lebih lambat daripada yang asli, tetapi bisa membawamu ke tempat yang kau inginkan dalam 2 hingga 3 menit. Chen Xiaobei. Terima kasih, Pangeran Ketiga. 2 hingga 3 menit sudah cukup. Chen Xiaobei segera membuka peti harta karunnya. Ding! Replika roda api, dibuat oleh Neza saat ia mempelajari kerajinan dasar, ini adalah item tingkat rendah dan hanya dapat digunakan sekali, apakah Anda ingin mengambilnya? Ya. Chen Xiaobei mengetuk layar ponselnya, dan 2 pancaran cahaya memenuhi ruangan. Sepasang roda emas yang diselimuti api muncul, tampak jauh lebih indah daripada yang dilihatnya di TV. Kurasa yang perlu kulakukan hanyalah berdiri di atasnya. Tidak ada waktu baginya untuk melakukan uji coba, jadi dia langsung menaikinya tanpa pikir panjang. Roda api itu jauh lebih stabil dari yang dia duga, kobaran api yang menyelimutinya juga tidak menyakitkan. Mengenakan pakaian pemburu malamnya, dia mengendalikan roda api dan langsung melesat keluar jendela. Huosh! Chen Xiaobei bisa merasakan angin menerpa wajahnya saat ia terbang seperti Superman melintasi langit malam. Rasanya seperti mimpi, tetapi ia tidak membuang waktu untuk berlama-lama dalam mimpi itu dan segera kembali ke grup amplop merah. Chen Xiaobei, musuhku lebih kuat dariku. Aku butuh sesuatu untuk mengalahkannya. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Xiao Tianquan, kamu telah menerima kalung anjing surgawi, kalung itu telah disimpan di dalam peti harta karunmu. Chen Xiaobei, terima kasih, Xiao Tianquan. Aku juga butuh sesuatu untuk menghukum si cabul menjijikkan itu. Yan Wang. Potong saja alat kelaminnya seperti yang kita lakukan di neraka. Kita juga memotong lidah para pelaku kejahatan, dengan rapi dan bersih. Chen Xiaobei. Tidak. Memotong alat kelaminnya justru menunjukkan belas kasihan padanya. Raja Kera. Kau bisa bertanya pada Wei Xiaobao tentang itu. Chen Xiaobei. Pilar pemecah langit. Kedengarannya keren. Apa itu? Wei Xiaobao. Ini adalah jenis racun yang diracik olehku sendiri. Aku telah mencampurkan afrodisiak legendaris seperti bubuk astaga yang membuat aku gila, pilar yang tebal dan besar, dan 49 lainnya. Chen Xiaobei. Oh, begitu. Jadi, apa fungsi racun ini? Wei Xiaobao. Ini adalah obat cinta yang sangat ampuh, dan tidak ada yang bisa bertahan. Bahkan penis terbesar dan terpanjang di dunia ini akan retak dan meledak tertawa jahat. Chen Xiaobei. Sial. Itu jahat. Wei Xiaobao. Tapi aku belum selesai. Racun ini hampir tidak bisa disembuhkan, dan penis korban akan retak lagi jika dia memikirkan seks lagi setelah sembuh. Dia akan mengalami pendarahan lebih parah daripada wanita yang sedang menstruasi, tertawa jahat. Chen Xiaobei. Astaga. Itu kejam sekali. Dan aku menyukainya, tertawa jahat. Terima kasih, Tuan Wei. Wei Xiaobao. Sama-sama. Omong-omong, kalau tidak keberatan, bisakah Anda mengirimkan saya telur cinta? Chen Xiaobei. Bagaimana kau tahu tentang telur cinta itu? Terkejut. Wei Xiaobao. Ada lagi grup obrolan para veteran berpengalaman, tertawa jahat. Hong Haier pernah mengirimnya ke sana. Chen Xiaobei hampir terjatuh dari roda apinya. Apa sih maksudnya para veteran berpengalaman itu? Pikir Chen Xiaobei. Sialan, aku tertipu oleh Hong Haier. Kalau dipikir-pikir, putri kipas besi tidak akan sebegitu putus asa meskipun dia kesepian hampir sepanjang waktu. Chen Xiaobei. Aku sudah sampai di tujuan. Terima kasih semuanya atas bantuan kalian. Aku pasti akan membalas budi kepada kalian yang telah membantuku. Oh ya, tambahkan aku ke grup pemain berpengalaman, dan kita akan segera membahas telur cinta. Wei Xiaobao. Baiklah.
Saya doakan yang terbaik untukmu. Yan Wang. Apa itu telur cinta? Apakah bisa dimakan? Raja Kera. Aku juga ingin tahu lebih banyak tentang telur cinta. Neza. Hong Hair. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Mengapa kau tidak berbagi hal-hal baik denganku? Hong Hair, batuk. Benda itu bukan untuk anak-anak. Mengerti. Tiba-tiba, semua orang di grup obrolan hanya membicarakan telur cinta. Sementara itu, Chen Xiaobe berhasil menyelinap masuk ke rumah Lan Xin di Istana Guiyan tempat Lan Mengchen tinggal. Kreash. Zhuang Bifan membanting botol kosong ke lantai, mematahkan lehernya, dan berdiri perlahan. Aku sudah baik padamu selama ini, teriaknya pada Lan Mengchen. Jangan salahkan aku karena memaksamu. Jangan mendekatiku. Sudah ku bilang jangan mendekatiku, teriaknya sambil bersandar di sudut dinding. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena takut, wajahnya dipenuhi teror. Aku tunanganmu. Tidak bisakah kau tidur denganku malam ini? Aku merasa sangat tidak enak. Zhuang Bifan mengabaikannya sepenuhnya dan mendekatinya sambil melepas bajunya. Nenek buyutmu sudah bilang jangan menggangguku sebelum kita menikah. Apa kau tidak takut kalau aku mengadu pada nenek buyutmu tentang ini? Lan Mengchen menggigit bibir bawahnya sambil menangis, matanya dipenuhi keputusasaan. Hehe, kukira kau lebih pintar dari itu. Aku tak percaya kau gadis yang begitu naif. Zhuang Bifan tertawa dingin. Memang benar nenek buyutku sangat menyukaimu, tapi cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Tak ada yang bisa dilakukan nenek buyutku meskipun kau menceritakan semuanya padanya. Jangan mendekatiku. Atau, aku akan bunuh diri. Dia meraih sepasang gunting dan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Hehe. Jadi kau bukan hanya naif tapi juga bodoh. Apa kau benar-benar berpikir itu mengubah segalanya? Zhuang Bifan bahkan tidak terpengaruh, dia malah tertawa sinis. Silakan, tusuk dirimu sendiri. Aku berjanji akan mengubur seluruh organisasi Lan bersamamu. Ayahmu, nenekmu, dan semua orang yang pernah kau sayangi akan disiksa seolah-olah mereka berada di neraka. Gedebuk. Tangan Lan Mengchen tersentak, dan gunting itu jatuh ke lantai. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak mampu mengakhiri hidupnya sendiri, keluarganya akan mengikutinya ke liang kubur jika dia melakukannya. Dia tidak pernah memegang kendali atas takdirnya sendiri, sementara setiap langkah yang diambilnya secara bertahap menjadi semakin berat sejak hari dia menjadi tunangan Zhuang Bifan. Itu adalah takdirnya, dan dialah satu-satunya yang akan merasakan sakitnya. Gadis baik. Layani aku dengan baik, dan keluarga Lan akan mempertahankan status mereka sebagai keluarga terkuat di kota Anggur Hijau. Aku bahkan mungkin membantu organisasi Lan menjadi salah satu dari 100 organisasi teratas di negara kita. Zhuang Bifan tertawa sinis. Kemarilah. Kurasa kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Apa-apaan itu? Lan Mengchen tiba-tiba mulai menunjuk ke belakangnya. Apa? Mau mengalihkan perhatianku? Jangan bodoh. Zhuang Bifan terkekeh geli. Ia segera terkejut. Sebuah kalung yang bersinar perak terbang ke arahnya dari belakang dan melingkari lehernya. Berdengung. Kalung anjing perak itu menempel erat di leher Zhuang Bifan, kalung itu memancarkan kilatan perak menyerupai arus listrik yang membatasi gerakannya. Namun, itu bukanlah arus listrik, melainkan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh dunia biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Zhuang Bifan terstunet. Dia mencoba meronta, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sendiri. Aku tidak tahu. Lan Mengchen juga sangat terkejut, dia belum pernah melihat benda seperti itu seumur hidupnya. Zhuang Bifan. Saatnya menyelesaikan dendam lama kita. Sebuah suara tua dan serak terdengar dari luar ruangan. Pintu terbuka dan seorang pria berpakaian serba hitam sambil mengenakan topeng wajah iblis masuk. Dia tak lain adalah Chen Xiaobe, yang menggunakan suara sejati untuk mengubah suaranya. Kalung perak itu adalah kalung anjing surgawi yang ia peroleh sebelumnya, seperti replika roda apinya, itu juga merupakan barang sekali pakai. Siapapun yang memakainya tidak akan bisa bergerak selama 1 jam. Siapakah kau? Tanya Zhuang Bifan, bingung dan tak ingat kapan ia menyinggung seorang elit Jianghu. Kurasa aku tak mengenalmu. Sejak kapan aku menyinggungmu? Dendam macam apa ini? Meskipun Istana Guiyan tampak damai dan tenang dari luar, di dalamnya terdapat penjaga keamanan yang berpatroli di sekitar kompleks sepanjang waktu. Para elit Jianghu yang kuat juga menyamar di antara mereka, sehingga mustahil untuk menyelinap masuk ke dalam istana tanpa membuat seluruh tempat itu waspada. Namun, pria berjubah hitam itu berhasil menyelinap masuk ke ruangan tanpa membuat para penjaga keamanan waspada, dia juga dengan cerdik menggunakan benda mistis untuk mengikat Zhuang Bifan. Baginya, Chen Xiaobe jelas merupakan seorang elit Jianghu legendaris. Tuan, Anda, jangan mendekati saya. Mari kita bicarakan. Saya bisa meminta maaf. Saya bisa memberi Anda uang dan wanita.
Kita bisa membicarakan apa saja, lepaskan saya. Zhuang Bifan ketakutan setengah mati. Dahinya berkeringat deras dan pupil matanya menyempit sementara anggota tubuhnya menjadi sedingin es, dia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan malaikat maut. Tidak mampu menggerakkan jari pun, tidak heran jika dia sangat ketakutan. Ding! Kultivasi, fase puncak tahap pemurnian Qi, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000. Chen Xiaobei tertawa dingin setelah memindai Zhuang Bifan dengan Nether Spirit Battle Scouter ini. Sungguh menarik melihat seorang pria dengan kekuatan tempur 20.000 panik seperti anak anjing. Lan Mengchen, pergi ke Tuan sekarang. Cepat, teriak Zhuang Bifan saat melihat si perampok tak terpengaruh oleh tawarannya. Lan Mengchen, kenapa kau masih duduk di situ? Seluruh keluarga Lan akan mati jika sesuatu yang buruk terjadi padaku. Nenek buyutku menyukaimu, tapi kau juga tahu temperamen ayahku. Aku tidak bercanda. Aku akan pergi menemuinya. Lan Mengchen memucat dan matanya berkaca-kaca, sudah menjadi kewajibannya untuk menuruti setiap kata-katanya. Tuan, lihat gadis ini. Suka apa yang Anda lihat? Wajah cantiknya dan proporsi tubuhnya pasti tidak akan kalah dengan dua gadis tercantik legendaris dari kota naga. Lebih penting lagi, dia masih perawan. Anda bisa menikmatinya sebelum saya, jadi ayo. Mari kita bicarakan. Zhuang Bifan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Chen Xiaobei. Tak perlu dikatakan lagi, si brengsek itu sama sekali tidak menyayangi Lan Mengchen, dan akan dengan mudah menyerahkannya kapan saja. Dasar binatang. Chen Xiaobei sangat marah mendengar ucapan Zhuang. Tamparan. Tamparan. Chen Xiaobei mencengkeram leher Zhuang Bifan dengan satu tangan dan menamparnya dengan tangan lainnya, memastikan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 7.600 sebelum setiap tamparan. Itu adalah kekuatan penuhnya, dan Zhuang Bifan masih bisa merasakan sakit meskipun kesehatannya sendiri hanya 20.000. Namun, rasanya seperti orang dewasa ditampar oleh anak kecil. Aduh, Zhuang Bifan menjerit kesakitan saat ia perlahan kehilangan akal sehatnya. Dia adalah pewaris keluarga Zhuang dan selalu diperlakukan seperti harta karun. Singkatnya, dia melakukan apapun yang dia inginkan kemanapun dia pergi. Dengan kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa untuk usianya, tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya sejak dia masih kecil. Itulah mengapa tamparan Chen Xiaobei pada saat itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia alami. Kenangan ini akan tetap melekat padanya lama setelah ia mengamankan warisan keluarganya dan menjadi orang paling berkuasa di Tiongkok. Aib keluarganya tidak akan pernah berakhir jika orang lain mengetahui kejadian ini. Petugas keamanan, tolong saya. Karena tak mampu berpikir jernih lagi, Zhuang Bifan mulai menangis histeris. Namun, ia kehilangan suaranya setelah Chen Xiaobei menusuk titik khusus di dekat tenggorokannya dengan jarum, dan 4 titik lainnya di dekat telinga dan matanya. Zhuang Bifan kini buta, bisu, dan tuli. Chen Xiaobei kemudian mengeluarkan 9 jarum perak khusus dan menusukkannya ke 9 titik berbeda di tubuh Zhuang. Zhuang Bifan mulai gemetar tak terkendali saat busa putih keluar dari mulutnya. Urat-urat di dahinya terlihat jelas saat keringat menetes dari dahinya seperti tetesan hujan. Penderitaannya tak terbayangkan meskipun ia tak mampu berteriak. Ke-9 jarum itu adalah jarum kutukan dari Nenek Rong, dan penderitaan dari 1 jarum saja sudah cukup membuat seseorang memohon ampunan kematian. Saat ini, Chen Xiaobei telah menggunakan ke-9 jarum itu untuk memastikan si brengsek itu menikmati penderitaan terburuk yang pernah ada. Ini, Lan Xiaobei merasa lega melihat Zhuang Bifan disiksa di depannya. Ia sangat ingin bersorak dan tertawa terbahak-bahak, tetapi ia tidak cukup berani. Tuan, kumohon jangan bunuh dia. Keluargaku akan berada dalam masalah besar jika dia mati sekarang. Lan Mengchen menggigit bibirnya dan memohon kepada pria misterius itu, berharap dia akan berbelas kasih. Labu, keluarga Lan tidak akan pernah diganggu selama aku masih hidup. Chen Xiaobei mengubah suaranya menjadi seperti biasa dan melepas topengnya. Xiaobei, seru Lan Mengchen dengan tak percaya. Wajah yang familiar itu memberinya harapan lagi, melenyapkan semua keputusasaannya. Ia merasa seolah baru saja lolos dari gerbang neraka, seluruh dirinya bersukacita. Tak mampu menahan diri, ia berlari ke pelukannya. C399 periode 1 tahun. Lan Mengchen terkenal dengan sikapnya yang dingin, tetapi saat ini dia adalah seorang gadis kecil yang lembut dan penurut yang berdiri menangis di pelukan Chen Xiaobei. Dia mengira keluarga Zhuang akan memenggal kepalanya untuk membalas dendam atas satu-satunya pewaris mereka, tetapi segera merasa lega setelah dia memberitahunya bahwa pendengaran dan penglihatan Zhuang Bifan telah ditekan. Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Tanyanya lembut sambil menepuk kepalanya. Menyadari bahwa menyembunyikan sesuatu darinya sekarang tidak ada gunanya, dia memutuskan untuk memberitahu Chen Xiaobei tentang masalah terbesar keluarganya.
7 tahun lalu, seorang guru Tao yang melakukan ramalan untuk keluarga Zhuang memberitahu Bifan bahwa calon istrinya berada di kota anggur hijau. Dia juga memberikan ramalan yang sangat tepat yang mencakup 8 karakter waktu kelahiran. Tentu saja, 8 karakter waktu kelahiran itu adalah milikku. Saya sedang bersekolah di SMA ketika keluarga Zhuang mendekati ayah saya untuk membicarakan perjodohan. Awalnya ayah saya menolak mereka, tetapi mereka menggunakan pengaruh mereka untuk memaksa ayah saya setuju. Situasinya sangat buruk, saham organisasi LAN di pasar saham anjlok drastis dan kami hampir bangkrut. Kerugiannya tidak hanya terbatas pada organisasi inti kami, semua perusahaan yang berafiliasi dengan kami juga terkena dampaknya. Ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka. Tekanannya begitu besar, ayah saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti tuntutan mereka. Awalnya pernikahan kami seharusnya tahun depan, tetapi insiden first love pitch membuat mereka mempercepat pernikahan. Keluarga terhormat seperti mereka sangat membenci gosip. Wajah cantik Lan Mengchen mencerminkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia sangat yakin bahwa Chen Xiaobei bisa mengalahkan Zhuang Bifan sekali atau 2 kali, tetapi tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Egois. Tercela. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri. Mengchen, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu melarikan diri dari tempat mengerikan ini dalam setahun. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah lagi mengganggu keluargamu, seru Chen Xiaobei, tatapannya memancarkan amarah yang dingin. Bisakah kau melakukan itu? Lan Mengchen terkejut dengan keyakinannya, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Keluarga Zhuang terlibat dalam segala hal, pengaruh mereka menjangkau militer, politik, dan bisnis. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di negara kita, tidak ada yang bisa melawan mereka. Kita lihat saja nanti, kata Chen Xiaobei dengan penuh tekad, tak gentar menghadapi kekuatan musuhnya yang luar biasa. Yah, itu tidak perlu. Semuanya akan baik-baik saja jika aku menikah dengan keluarga Zhuang. Jawabnya dengan sedih. Tidak mungkin dia akan begitu berani mempertaruhkan keluarganya sendiri, atau bahkan meminta Chen Xiaobei untuk mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Zhuang Bifan sendiri, Chen Xiaobei selemah semut di hadapan raksasa seperti keluarga Zhuang. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu, teriak Chen Xiaobei untuk memperjelas maksudnya. Jangan khawatir, aku akan bekerja di balik layar. Aku tidak akan menyeret keluarga Lan ke dalam masalah meskipun aku gagal menyelamatkanmu dari neraka ini. Itulah mengapa kau tidak boleh menyerah sampai detik terakhir. Xiaobei. Lan Mengchen sangat tersentuh oleh janjinya. Ia bermaksud untuk menyerah begitu saja, tetapi pria itu baru saja memberinya alasan untuk tetap kuat sampai ia cukup kuat untuk menyelamatkannya. Xiaobei, aku akan memberikan keperawananku padamu. Dengan begitu, aku tidak akan menyesal meskipun hasilnya buruk, kata Lan Mengchen sambil menggigit bibirnya dengan hati-hati. Dia tidak pernah menyangka akan mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Chen Xiaobei terkejut seolah disambar petir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak mahakarya ciptaan seperti Lan Mengchen. Kau akan menjadi wanitaku cepat atau lambat, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Aku menolak untuk bercinta denganmu dalam keadaan seperti ini. Ucapnya sambil menepuk kepalanya dengan lembut. Tapi, hal seperti ini pasti akan terjadi lagi meskipun aku berhasil tetap kuat. Dia mengerutkan kening. Dan aku tahu kau tidak akan bisa menyelamatkanku setiap saat. Jangan khawatir, Chen Xiaobei menyeringai jahat. Tidak akan ada kejadian kedua kalinya. Dia melepaskan Zhuang Bifan, mengeluarkan botol racun pilar penghancur langit, dan menuangkan isinya ke mulut Zhuang Bifan. Chen Xiaobei bahkan berbaik hati menuangkan sedikit air ke tenggorokannya untuk memastikan dia tidak tersedak, sebelum mengambil jarum kutukan dari tubuhnya. Rasa sakit yang membakar menjalar ke Zhuang Bifan sebelum dia sempat bernapas, dan kulitnya langsung berubah menjadi merah menyala, pemandangan yang mengerikan. Tak lama kemudian, rasa panas di dalam tubuhnya menjalar ke alat kelaminnya, menyebabkan pangkal pahanya membengkak dan pecah. Darah mengalir deras dari selangkangannya, seperti yang dikatakan Wei Xiaobao, pendarahannya lebih parah daripada saat menstruasi wanita. Dia, apa yang terjadi padanya? Lan Mengchen ternganga melihat pemandangan itu. Dia baik-baik saja, tapi alat kelaminnya rusak. Dia akan berdarah lagi setiap kali terangsang, jadi kau tidak perlu khawatir dia akan mengganggumu lagi. Chen Xiaobei tersenyum jahat. Benarkah? Itu hebat. Kuharap dia tetap seperti itu selamanya. Lan Mengchen mengepalkan tinju ke udara dengan gembira. Apakah kau senang sekarang? Chen Xiaobei berbalik dan mendapati Dewi Es itu menempelkan bibirnya ke bibirnya dalam sebuah ciuman yang berapi-api dan penuh gairah. Astaga! Ciuman tak terduga lagi, pikirnya. Tiba-tiba, ia menjadi tidak mampu berpikir, sepertinya ia ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh wanita.
Ciuman tak terduga pertama yang ia alami adalah dengan Wu Yuan, kemudian datang dari Lin Xiang dan ini yang ketiga. Selain itu, ada pepatah, segala sesuatu akan berubah setelah hal yang sama terjadi 3 kali. Mungkin sesi perkawinan yang penuh kekerasan dan tak terduga akan terjadi tepat setelah ciuman tak terduga ini. Tidak mungkin. Aku laki-laki sejati. Aku akan mengambil inisiatif. Chen Xiaobei berbalik dan mendorongnya ke dinding. Karena Lan Mengchen masih belum paham soal urusan seks, dia dengan cepat melatihnya dengan 108 teknik bibir dan lidahnya. Namun, dia cepat belajar, dan dia mencapai zona kenikmatan dalam waktu singkat. Pikiran-pikiran jahat melintas di benak Lan Mengchen. Tunangannya berdarah-darah di sampingnya, dan di sini dia malah mencium Chen Xiaobei seolah tak ada hari esok. Dia belum pernah merasakan sensasi seperti ini. Selama 7 tahun terakhir, dia menahan diri dari hampir semua hal. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia benar-benar menikmati kebebasan itu, dan sekarang dia yakin bahwa Chen Xiaobei adalah pria yang dia dambakan. Hancurkan aku. Sekarang juga, katanya seolah kerasukan. Kegilaannya mengamuk seperti topan yang tak terbendung, pinggangnya melilit pinggang pria itu, dia mendorongnya ke dinding dengan tangannya yang lentur. Sial. Kali ini beneran. Chen Xiaobei benar-benar terpaku. Sial. Ada orang datang. Chen Xiaobei bisa mendengar seseorang berjalan di luar ruangan sebelum ia sempat merasa nyaman. Teriakan minta tolong Zhuang Bifan tadi pasti telah menarik perhatian para penjaga keamanan. Kau harus pergi sekarang. Lan Mengchen berteriak kaget dan mulai mendorongnya menjauh. Para pengawal keluarga Zhuang benar-benar kuat, mustahil bagimu untuk melarikan diri jika mereka mengepungmu. Baiklah, tetaplah berhubungan. Aku akan mengecek kabarmu kapanpun kau punya waktu, kata Chen Xiaobei sambil menjilat bibirnya. Kemunculannya yang tiba-tiba di tempat ini pasti akan membahayakan keluarganya, ini bukan saatnya untuk main-main. Baiklah, aku akan menunggumu. Lan Mengchen mendongak dan memberinya ciuman penuh gairah lagi di bibirnya. Kamu harus tidur atau mereka akan curiga. Bertahanlah, kamu tidak akan ingat apapun setelah bangun. Setelah berciuman, Chen Xiaobei menunjuk 2 titik di belakang kepalanya dan menekannya. Dia langsung pingsan. Mengenakan pakaian pemburu malamnya, Chen Xiaobei mengambil jarum perak yang mencegah Zhuang Bifan mendengar dan melihat, sebelum melepaskan kalung anjing surgawi yang kini tak berguna lagi. Setelah memastikan tidak meninggalkan bukti apapun, dia menunggu sampai penjaga keamanan mendorong pintu hingga terbuka. Seluruh mansion segera dilanda kekacauan setelah dia pergi. Setelah kembali ke hotel, Chen Xiaobei tidur nyenyak. Pagi berikutnya, Chen Xiaobei memesan penerbangan berikutnya ke kota anggur hijau dan menuju ke bandara. Sambil menunggu untuk naik pesawat, dia membeli susu tinggi kalsium wahahap favorit Neza, sosis favorit Xiao Tianquan, serta stik pedas favorit Raja Kera dan Yanwang. Dia segera mengirimkan makanan itu kepada mereka. Meskipun mereka bukan saudara kandungnya, ikatan mereka menjadi lebih kuat setelah kejadian semalam. Mereka adalah dewa, namun mereka akan membantunya ketika dia dalam kesulitan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meskipun Wei Xiaobao dan Qian Liyan meminta bayaran, itu tidak masalah karena Chen Xiaobei tidak terlalu mengenal mereka berdua. Aku tidak punya poin prestasi saat ini, dan aku harus menjelaskan itu kepada Qian Liyan. Dia perlu menunggu beberapa waktu sebelum aku bisa membayarnya, pikirnya. Dia mencari Qian Liyan dan segera menemukan, secara tak terduga, bahwa dewa itu adalah orang yang cukup baik. Dia kemudian memutuskan bahwa Chen Xiaobei bisa membayarnya dengan sebungkus stik pedas, yang langsung disetujui oleh manusia biasa itu. Tidak punya poin prestasi itu sangat membuat frustrasi, pikir Chen Xiaobei setelah membalas budi Qian Liyan atas bantuannya. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Saat ini tidak ada tempat yang bisa disumbangkan oleh Yayasan Amal Xiaoyao, jadi satu-satunya cara yang tersisa adalah membunuh beberapa penjahat. Tapi sekarang aku adalah orang paling berkuasa di kota Greenfin, tidak ada lagi yang bisa kubunuh. Pikiran-pikiran itu membuatnya sedikit kesal, jadi dia mulai menyenandungkan lagu ciptaannya sendiri. Ketak terkalahkan adalah hal yang sangat kesepian. Ketak terkalahkan membuatku hampa. Suaramu mengerikan. Aku curiga video musik Wukong yang kau unggah ke Weibo itu bukan suaramu. Sebuah suara wanita yang manis tiba-tiba terdengar. Hah? Chen Xiaobei menoleh dan melihat seorang wanita berjalan menjauh darinya tanpa menoleh ke belakang. Dari punggungnya saja, dia bisa tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang sangat cantik. Rambutnya hitam, anggota tubuh dan pinggangnya ramping dan kulitnya cerah. Dia mengenakan atasan tipis berwarna merah muda pucat dan rok jaring berwarna kuning pucat. Nilai tambah untuk kakinya yang panjang yang dibalut stoking panjang yang halus. Dia melihat bahwa wanita itu sedang menarik koper beroda, dia pasti akan naik pesawat. Sial! Siapa wanita cantik itu? Dia bisa jadi penggemarku karena dia tahu isi akun Weiboku, seru Chen Xiaobei, sebelum kembali merasa frustrasi.
Aku sangat butuh poin prestasi. Tanpa poin prestasi berarti tanpa daya tarik, dan penggemarku sudah mulai mengabaikanku. Ini hanya akan semakin buruk. Dia memulai sesi curah pendapat yang mendesak dan tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Baiklah, aku bisa pergi ke Jepang. Mei Huan Zizang, mulailah menghitung hari-hari yang tersisa. Aku akan melenyapkan seluruh keluarga Mei Huan, dan menghujani diriku dengan poin jasa. Chen Xiaobei merasa lega karena telah menemukan solusi untuk masalah poin prestasinya. Belum waktunya naik pesawat, jadi dia berjalan-jalan dan segera melihat toko mainan dewasa. Dia segera masuk untuk membeli Love Egg berwarna merah muda. Yah, warnanya merah muda, gumamnya pada diri sendiri sambil meninggalkan toko. Kurasa Wei Xiaobao pasti akan menyukainya. Bajingan sakit jiwa, seru sebuah suara yang marah. Kukira kau laki-laki sejati. Kurasa ini cuma berita bohong. Itu wanita itu lagi. Dia berjalan ke arahnya, hanya untuk mendapati Chen Xiaobei sedang berbicara sendiri sambil memegang telur cinta berwarna merah muda dengan senyum konyol di wajahnya. Sial! Chen Xiaobei terkejut. Payudara itu. Dari para wanita yang dikenalnya, Lin Xiang, Demonic Fox, dan Wen Yuan memiliki ukuran dada De Luo putih dan Lan Mengchen memiliki ukuran dada C yang sempurna, sedangkan Murong Xiaoyao, yah tidak perlu disebutkan. Namun demikian, dada mereka tampak pucat jika dibandingkan dengan wanita yang berdiri di depan Chen Xiaobei. Ukuran dadanya pasti E, bahkan F. Lebih membingungkan lagi, ia langsing di bagian tubuh lain kecuali belahan dadanya yang sangat besar. Mungkin setiap tetes nutrisi dalam tubuhnya dialihkan secara paksa ke dadanya. Dasar monster. Jika wanita itu sudah kesal dengan kebiasaannya yang mencurigakan mengunjungi toko mainan dewasa, dia benar-benar marah ketika menyadari pria itu mengagumi dadanya dengan tatapan mesum. Dia segera pergi dengan sepatu hak tinggi putihnya. Sial! Kipas ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Chen Xiaobei cukup kesal karena wanita itu mendapat kesan yang sepenuhnya salah tentang dirinya karena mereka berdua berada di tempat dan waktu yang salah. Namun, dia tidak bisa menyalahkannya, banyak orang di sekitar juga menatapnya dengan aneh. Dengan pipi memerah, dia segera memasukkan telur cinta ke dalam tasnya dan memutuskan untuk menghubungi Wei Xiaobao begitu dia naik pesawat. Proses boarding berjalan lancar. Di dalam pesawat, kabin kelas 1 dan kabin ekonomi dipisahkan. Untuk kelas 1, hanya ada 2 kursi di setiap baris, tetapi biasanya akan ada beberapa kursi kosong. Chen Xiaobei berada di kelas 1, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika dia menutup tirai yang menutupi kursinya setelah pesawat lepas landas. Permisi. Saya ingin pindah tempat duduk. Sebuah suara yang familiar memanggil. Itu wanita itu lagi. Dia menatap kursi di sebelah Chen Xiaobei melalui kacamata hitam besar. Jelas sekali, itu adalah kursi yang telah dia pesan, tetapi dia tidak ingin duduk di sebelah orang mesum menjijikkan seperti dia. Sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi, gerutu Chen Xiaobei. Ia tak kuasa menatap wajah wanita itu, melalui kacamata hitam besar itu, siapapun bisa melihat bahwa wanita itu memiliki wajah oval yang menawan dengan hidung lurus dan elegan. Wanita pasti rela melakukan apa saja untuk memiliki wajah secantik itu. Maaf. Semua kursi di kabin kelas 1 sudah terisi. Saya khawatir saya tidak bisa mengganti tempat duduk Anda. Seorang pramugari muda datang dan meminta maaf. Saya tidak masalah dengan kelas ekonomi. Wanita itu bersikeras, dia sangat bertekad untuk tidak duduk di sebelahnya. Kelas ekonomi juga sudah penuh dipesan, jawab pramugari. Wanita itu terdiam tanpa kata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.